Satu proses mempersembahkan. 10 hal yang tidak boleh kamu harapkan dari orang lain. Berikut adalah 10 hal yang tidak boleh kamu harapkan dari orang lain. Nomor 1, berharap kalau orang lain selalu setuju atau sependapat denganmu. Ya, menginginkan validasi dari sesama kita adalah hal yang normal. Tetapi, perlu diingat bahwa menuntut semua orang agar mereka setuju denganmu akan menimbulkan konflik. Manusia adalah makhluk yang kompleks, dan setiap individu memiliki sudut pandang serta pola pikir yang berbeda-beda. Kita semua melihat dunia melalui lensa unik kita sendiri, dan apa yang logis dan masuk akal bagi dirimu bisa menjadi aneh dan irasional bagi orang lain. Sebenarnya, jika semua orang selalu setuju dengan kita setiap waktu, maka hidup akan menjadi sangat membosankan. Keberagaman pendapat dan persepsi membuat hidup menjadi lebih seru. Jadi, daripada mengharapkan orang lain untuk selalu setuju denganmu, ambillah kesempatan untuk mendengarkan opini mereka dan belajar dari mereka. Nomor 2, berharap kalau orang lain bersedia untuk berperilaku sesuai dengan keinginanmu. Mencoba untuk mengontrol atau mengubah orang lain agar mereka mau berperilaku sesuai dengan keinginanmu, seringkali berakibat tidak baik. Ketahuilah kalau tidak ada satupun orang yang suka dipaksa untuk berubah menjadi seseorang yang bukan merupakan dirinya sendiri. Jika kamu tetap bersikeras untuk melakukan itu, maka kemungkinan besar mereka akan menolak permintaanmu. Ya, mereka mungkin pada akhirnya bersedia untuk mengubah diri mereka untuk menjaga hubungan kalian agar tidak renggang. Tetapi, itu hanya akan menimbulkan rasa benci yang mendalam. Harus kamu ingat bahwa orang-orang bukanlah boneka, dan kamu tidak bisa mengendalikan mereka agar mereka mau mengikuti keinginanmu. Meskipun kompromi itu memanglah baik, mengharapkan orang lain untuk sepenuhnya menuruti perilaku yang kamu inginkan dari mereka sangatlah tidak realistis. Hargailah perbedaan yang ada, dan biarkan orang lain menjadi diri mereka sendiri yang seutuhnya. Nomor 3, berharap kalau orang lain mau peduli terhadap masalahmu sebanyak yang kamu pedulikan. Ya, memiliki support system atau orang-orang yang selalu memberikanmu dukungan dikala kamu mengalami kesusahan merupakan hal yang baik. Namun, kamu tidak bisa mengharapkan orang lain agar mereka mau peduli terhadap masalahmu sebanyak yang kamu pedulikan. Setiap individu mempunyai tantangan, kesulitan, dan beban hidupnya masing-masing yang harus mereka hadapi, dan kapasitas mereka untuk berurusan dengan masalahmu sangatlah terbatas. Orang-orang sibuk menjalani kehidupannya sendiri, dan mereka mungkin tidak menyadari kalau kamu sedang mengalami masa-masa sulit. Memang, meminta bantuan, nasihat, atau saran kepada orang-orang terdekatmu di saat kamu sedang terpuruk adalah hal yang wajar, tetapi penting juga bagimu untuk mengambil tanggung jawab penuh dan menyelesaikan masalahmu sendiri. Nomor 4, berharap kalau orang lain selalu ada untukmu. Hubungan yang sehat melibatkan keseimbangan di antara waktu bersama dan waktu terpisah. Perlu diketahui bahwa tidak seorang pun bisa selalu tersedia untukmu setiap saat. Masing-masing individu yang ada di dalam hidupmu memiliki tanggung jawab, kewajiban, dan kebutuhan yang harus mereka penuhi di luar hubungan kalian. Hanya karena kamu menginginkan perhatian mereka, tidak berarti mereka bisa memberikannya kepadamu di momen itu juga. Mereka mungkin sibuk dengan pekerjaan, keluarga, hobi, atau hal-hal lainnya.
Daripada berpikir kalau kamu selalu berhak untuk mendapatkan waktu dan perhatian dari seseorang, ada baiknya jika kamu mencari kegiatan positif yang dapat membantu pengembangan dirimu, misalnya seperti berolahraga, membaca buku, atau mempelajari sesuatu yang baru. Nomor 5. Berharap kalau orang lain bisa membaca pikiranmu. Ya, kamu mungkin pernah berpikir bahwa alangkah baiknya jika teman, keluarga, atau pasangan kita bisa membaca pikiran kita dan tahu apa yang kita inginkan, tetapi mengharapkan seseorang untuk memahami pikiran dan keinginanmu tanpa berkomunikasi secara langsung tidaklah realistis. Ingatlah bahwa tidak ada satupun individu yang mampu membaca pikiranmu dan mengantisipasi setiap kebutuhanmu. Setiap orang memiliki gaya komunikasi yang berbeda-beda, dan itulah mengapa penting untuk menjadi terbuka, jujur, dan transparan di antara satu sama lain. Daripada mengharapkan orang lain agar mereka peka terhadap kode-kode yang kamu sampaikan, terus teranglah dan beritahu mereka tentang apa yang kamu inginkan atau butuhkan. Nomor 6. Berharap kalau orang lain memberikanmu peluang. Kesempatan tidak selalu datang dan mengetuk pintumu setiap hari, dan tentu saja, itu bukan merupakan tanggung jawab dan kewajiban orang lain untuk memberikannya kepadamu. Ya, memiliki orang-orang yang mendukungmu, memberikanmu nasihat, dan membimbingmu di dalam hidup, memanglah baik. Namun, pada akhirnya, kamulah satu-satunya orang yang harus menciptakan atau memanfaatkan peluang yang datang ke hidupmu. Daripada menunggu seseorang memberikanmu kesempatan yang besar, ambillah inisiatif untuk menjadi proaktif dan berusahalah untuk mencapai tujuanmu. Lakukan riset, buat rencana, dan mulailah melangkah dengan hati-hati. Dengan sikap dan pola pikir yang positif, serta kerja keras yang berkelanjutan, kamu akan membuka pintu peluang untuk dirimu sendiri. Nomor 7. Berharap kalau orang lain memberikanmu kesetiaan secara cuma-cuma. Kepercayaan dan kesetiaan dibangun secara bertahap dari waktu ke waktu melalui perilaku saling menghormati, pengertian, dan mengasihi. Kamu tidak bisa berharap kalau orang lain mau setia padamu tanpa membentuk fondasi dasarnya terlebih dahulu. Jadi, sebelum mengharapkan orang lain setia padamu, tanyakan pada dirimu sendiri tentang apa-apa saja yang telah kamu lakukan untuk membuat mereka menjadi demikian. Apakah kamu telah setia pada mereka? Apakah kamu mendukung mereka dalam masa-masa sulit? Apakah kamu memperlakukan mereka dengan hormat? Jika kamu menjawab tidak pada semua pertanyaan tersebut, maka kamu tidak usah bertanya lagi mengapa orang lain tidak bersedia untuk menjadi setia denganmu. Nomor 8. Berharap kalau orang lain memiliki kontrol emosional yang lengkap. Setiap orang pasti mengalami emosi yang negatif dari waktu ke waktu. Kemarahan, kesedihan, ketakutan, dan stres adalah bagian yang normal dari perasaan manusia. Mengharapkan orang lain untuk selalu bersikap tenang dan kalem sepanjang waktu tidaklah masuk akal. Orang-orang tidak bisa semata-mata menghilangkan perasaan negatif mereka hanya karena itu membuatmu nyaman. Biarkan orang lain menjadi manusia yang berperasaan, dan jangan menghakimi mereka dengan kasar, hanya karena mereka bereaksi secara emosional. Berikan ruang kepada orang lain, dan jadilah pengertian kepada mereka, jika mereka tampak mudah marah, tersinggung, tidak sabar, atau tegang. Nomor 9. Berharap kalau orang lain bersedia untuk memaafkanmu secara instan.
Jika kamu telah melakukan kesalahan yang menyakiti perasaan seseorang, wajar rasanya kalau kamu ingin dimaafkan dengan cepat. Tetapi, perlu diingat bahwa kamu harus menghormati perasaan individu tersebut dan memberinya waktu. Bahkan, meskipun mereka mengatakan bahwa mereka telah memaafkanmu, luka yang kamu timbulkan mungkin masih membekas di hati mereka. Proses penyembuhan hati membutuhkan waktu, dan berharap dimaafkan secara instan dapat menambah tekanan pada suatu hubungan. Akan lebih baik kalau kamu memberikan orang lain ruang dan membiarkan mereka memaafkanmu ketika mereka sudah siap. Perbaikilah kesalahanmu dengan mengubah perilaku burukmu, dan biarkan mereka melihat ketulusanmu. Nomor 10, berharap kalau orang lain bertanggung jawab atas kebahagiaanmu. Berbagi kebahagiaan dengan orang lain merupakan salah satu hal yang paling menyenangkan dan menggembirakan hati. Tetapi, bergantung pada orang lain dan menjadikan mereka sebagai sumber kebahagiaanmu akan membuatmu kecewa di kemudian hari. Melakukan itu bukanlah pendekatan yang sehat, dan itu membebani orang lain dengan tidak adil. Kamu harus melihat hal ini dengan pola pikir seperti berikut ini. Kebahagiaanmu diibaratkan seperti sebuah taman, dan kamu adalah tukang kebunnya, sedangkan orang lain diibaratkan seperti bunga-bunga indah yang ada di tamanmu, yang membuatnya semakin menarik. Dengan kata lain, meskipun memiliki orang-orang yang memberikan kontribusi positif di hidupmu memanglah baik, kamu tetap harus ingat bahwa kebahagiaanmu adalah sesuatu yang kamu kembangkan sendiri. Hal ini mencakup tentang merawat kesejahteraan emosionalmu dengan menemukan kepuasan di berbagai aspek kehidupanmu, bukan hanya bergantung pada orang lain untuk memberikanmu semua itu. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share.